Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Bukaholic Body. Kali ini aku sesi lagi sama teman aku, Fet Nurdalita. Hai. Kalau kemarin sama Veronica Penny kita bahas buku, kalau sama Nurda karena Nurda nggak terlalu ini ya, kalau membaca Nurda. Iya. Kurang suka membaca, kecuali kalau non fiksi. Kemarin di perpus pinjam apa Nurda? Non fiksi, buku psikologi. Jadi dia sukanya yang non fiksi begitu. Karena dia jarang baca, jadi kita bahasnya hari ini sesi film, movie time. Ada 3 film, film dan series yang baru-baru aja kami nonton. 1 film yang kami nonton barengan, terus 1 film yang dinonton Nurda pribadi, dan 1 film yang aku nonton pribadi. Yang kita nonton barengan judulnya apa? Maharaja, film dari itu terbit tahun 2024 dan juga menang penghargaan apa ya Nur ya? Masuk nominasi Oscar. Masuk nominasi 2025. Oscar 2025. Emang sebagus itu guys. Jadi kami nonton yang barengan, nonton Maharaja. Itu nonton dari Netflix di HP ku ya kemarin. Terus yang baru-baru ini recently watch Nurda pribadi, film apa Nur? Drama Korea. Oh, drama Korea series. Our Movies. Itu keluaran tahun berapa? Baru aja kemarin selesai hari Minggu. Hari Minggu baru berarti 2025 ya. Terus yang baru-baru aku nonton yaitu Wall to Wall juga 2025 dari Netflix, film. Kalau kamu kan series kan. Jadi kita mau bahas dulu film India yang kita nonton barengan, Maharaja 2024. Maharaja secara garis besar bercerita tentang si pemeran utama namanya Maharaja ya, diperankan oleh siapa ya? Periksa dulu. Kamu sempat research kalau dia terkenal ya? Pemain film India yang terkenal. Cukup terkenal di India. Jadi itu pemainnya. Terus secara garis besar ini mengikuti kisahnya si Maharaja ini. Di awal cerita kita dilihatkan bagaimana Maharaja datang ke kantor polisi. Terus dia ngakunya habis kehilangan tong sampah. Jadi absurd sih, agak aneh di awal karena bingung kok ini tong sampah hilang sampai harus ke polisi ya kan. लक्ष्मी मेरी घर की देवी है सर, मेरी बेटी कैंप से आएगी. Berharga sekali. Tong sampah itu kayaknya berharga sekali. Terus tanggapanmu di awal, kamu kira kenapa tong sampah itu kayak dicari banget? Kalau aku asumsi awalnya karena tong sampah itu disayang banget sama anaknya kan. Kan itu kalau di India kan kepercayaannya kalau dia melindungi dia dari kematian itu kayak berharga baginya. Nah itu menjadi dari itu makanya kenapa dianya terlalu melindungi si tong sampah itu yang padahal sudah rusak-rusak kan. Gara-gara tong sampah itu sempat kayak nyelamatin nyawanya anak dari Maharaja ya. Dia punya anak. Terus tapi di awal cerita itu ada adegan di mana dilihatkan kalau truk ya kayaknya. Truk nabrak anak dan istrinya Maharaja. Tapi ternyata kayak beberapa tahun kemudian anaknya ini tumbuh besar gitu. Jadi ngikutin itu sih sebenarnya ya. Bagaimana Maharaja datang ke kantor polisi mengaku kalau dia kehilangan tong sampah yang sangat disayang keluarganya, sangat disayang anaknya. Sampai polisi ini jengkel sama dia karena yang dia cari di kantor polisi sangat tidak penting. Iya, baru dia kayak ini jadi orang yang bodoh-bodoh padahal ternyata enggak. Aslinya enggak kayak gitu. Aslinya. Terus yang Nurda suka dulu. Kalau aku sukanya, atau aku dulu ya. Yang aku suka dari film itu karena plot twistnya sih menurut aku. Ya kan, sangat. Kami setelah nonton itu kayak tercengang-cengang. Wow, amazing sekali ya, plot twistnya bisa kayak gitu. Maksudnya nggak bisa ditebak sama sekali, nggak bisa diperkirakan kalau akhirnya bakal kayak gitu. Yang sama. Yang kamu suka juga apa? Kan nggak pernah nonton banyak film India yang saya nonton. Dari yang saya nonton itu kayak cuman paling nyanyi-nyanyi kan, identik India dengan nyanyi-nyanyi. Ya di film itu kan ada nyanyinya juga. Nyanyi tapi tidak kan, baru plot twistnya, jalan alur ceritanya juga jarang yang kayak seperti itu, banyak plot twistnya, tidak pernah ketebak gitu. Misalnya
saya tebaknya ini mungkin nanti ini jadi anunya, ternyata bukan. Ya. Antagonisnya nggak ketebak juga ya ternyata. Iya. Jadi ada beberapa antagonis di dalam filmnya. Menarik sih, padahal durasinya 2 jam lebih kan, tapi nggak terasa gara-gara ya filmnya sebagus itu guys. Bagus Terus banget. terus kamu suka alurnya juga ya? Iya, Karena nggak alurnya nggak pernah nonton kayak gitu kan, baru 2 jam itu nggak terasa, ya kan? Iya, alurnya tuh kayak kita nggak nyangka kalau dia tuh kayak Tapi Nurda selalu ngomong kok ini kayak kepotong-potong ya iya, rasanya. kepotong, Padahal dia di situ mau mengungkap plot twist kan, Iya. makanya dipotong-potong gitu. Jadi baru itu. banyak pemainnya, baru POV-nya tuh banyak juga. Jadi kalau mau dibahas per pemain sebenarnya bisa, kalau dikupas per pemainnya itu kan, kayak ini sebenarnya penjahatnya ternyata bukan. Ini dalangnya bukan juga, kayak Banyak bagus pengecohnya lah. ya. Banyak pengecohnya karena banyak pemainnya. Kalau kekurangannya apa kira-kira menurut Nurda? Kalau aku sih kayaknya kurangnya apa ya? Menurutku sih kekurangannya itu aja, dia kalau tidak ada pembeda antara ini tuh yang bahasnya yang tahun lalu, yang sudah berlalu. Nah baru kayak nggak ada bedanya. Jadi kalau orang yang nggak fokus nontonnya Bisa jadi nggak paham. nggak paham jalan ceritanya, kayak terbalik-balik kan. Iya. intinya. Tapi plot twistnya jadi kayak sangat super duper membagongkan karena itu juga nggak sih? Iya, Ya kan? Karena terbolak-balik itu. Iya. Tapi setelah Time-nya. dinonton sampai akhir baru sudah- kita paham, baru bisa iya. paham. Ya cuma kalau nggak fokus memang nggak bakal paham sih ya. Iya. Menurutku sih harus nonton 2 kali sih. Iya, itu harus Biar 2 kali tahu. biar tahu detail-detail kecilnya. Terus itu kekurangannya, nggak terlalu banyak kekurangan sih, soalnya filmnya Iya. emang sebagus itu. Iya, kan menang ini juga kan 3 penghargaan. Oh iya, aktornya juga terkenal kan, Iya, actingnya Vijay. bagus lah di dalam film itu. Tidak clingy sama sekali kan, tidak Nggak ada cringy. cinta-cintaan. Iya, nggak ada apalagi. cinta-cintaan, ini kayak hubungan ayah dan anak Iya. sih, lebih sama pembalasan dendam ya Iya, kayaknya. pembalasan dendam. Agak gore juga, ya kan? Berdarah-darahnya tuh Oh, kayak, banyak. iya agak serem juga sih sebenarnya. क्यों सब ठीक तो है ना है? तुझे मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है क्या? ए धना, क्या इतना भी नहीं कर सकता? अच्छे से खींच। Karakter favorit, kalau aku sih Maharajanya ya, karena dia yang membawa ceritanya. Iya, sama. Maharajanya Saya juga. Maharaja. Yang paling membuat kesal, karakter yang paling membuat kesal deh. Kalau yang paling disukai kan pasti Maharaja, mau nggak mau. Yang Itu. paling membuat kesal, si pedagang nggak sih, dia tuh jadi pedagang kan? yang mana itu? Yang bapaknya itu Selvam, Selvam. pemimpin dari 3 penjahat. Nah, dia pemimpinnya itu Paling kesal. Kalau aku paling kesel yang kakek-kakek itu, siapa sih namanya itu? Periksa dulu lagi. Tadi kamu Salvam. Kalau Iya. aku yang paling benci Nalasifam. Namanya mirip ya, Sifam. Dia tuh kakek-kakek. Aku paling benci karena ada adegan di mana dia kayak memperkosa ya. Iya, Ini trigger di bawah warning, umur memperkosa lagi. anak di bawah umur. Jadi itu sama-sama menyebalkan sih dua-duanya. Iya. Eh, Tapi kalau nggak ada itu kurang seru pasti. Iya, kayak bumbunya tuh berasa gregetnya karena ada 2 karakter itu. Terus plot twist di endingnya sangat sangat di luar. nalar. Ratingnya kalau di IMDb berapa ya? 8,4. Di IMDb 8,4, di IMDb 8,4. Kalau Nurda pribadi berapa ratingnya? Skala 10 ya? Berapa? 9. 9/10. Aku sama 9/10. Biar penasaran nonton. Nonton ya. sendiri. Oke, jadi itu pembahasan Maharaja yang kami nonton bareng. Ratingnya masing-masing kasih 9/10. Terus kita mau bahas yang baru-baru aja dinonton Nurda, itu series Korea ya, drakor. Judulnya apa, Nur? Our Movie. Our Movies. Itu secara garis besar bercerita tentang apa? Cerita tentang penyakit terminal yang nggak bisa sembuh, yang sudah Terminal. yang sudah didiagnosa umurnya cuman Tinggal tinggal sebentar. Tapi dia ini punya semangat tinggi untuk hidup, menjalankan hidupnya. Walaupun dia hanya bisa di rumah sakit, tapi dianya dengan semangat hidupnya dia tuh pengen buat film, menciptakan film, dia pengen jadi aktris terkenal. cewek ya berarti. Cewek Kemarin. ini. Baru dia bertemu dengan seorang sutradara yang dia pengen keluar dari bayang-bayang Ayah. seorang ayahnya yang juga dulu jadi sutradara terkenal.
dan ternyata ibunya juga seorang penulis. Ibu dari si sutradara. Ya, si sutradara. Ya, secara garis besarnya itu film tahun 2025 ya. Iya, baru. Baru-baru aja selesai dia nonton dan aku udah diceritain sih katanya Nurda sampai nangis-nangis Ya, nontonnya. itu drakor tersedih. Sepanjang masa. Genrenya apa berarti? Drama, Drama. romance gitu ya. Kalau menurut Nurda yang paling disuka dari drakor itu apa? Maksudnya kelebihannya drakornya itu apa? Pembedanya dari drakor lain? Udah ada sih bedanya, cuman ya kalau kita sudah larut mengikuti semua episodenya bakal apa bahasanya ya? Kayak terhanyut. Iya, terhanyut dalam ceritanya. Ini kan saya nontonnya pas waktu masih ongoing. Nah, itu dari pertama muncul dramanya ini, dia tuh ratingnya rendah, sangat rendah dari semua drama yang muncul di bulan ini. Yang bulan yang itu lebaran itu ya. Jadi dia paling rendah, jadi orang tuh malas nonton. Baru ini sudah juga tersebar kalau ini bakal sad ending. Ya, jadi Kayak ada memang kan tentang penyakit, ya, pasti agak sedih, banyak sedih-sedihnya. Jadi banyak orang underestimate dengan drama ini karena endingnya Iya. itu ya yang udah ditahu dari awal kalau bakal sad ending. Iya, tapi si pemainnya ini menjamin kalau harus nonton sampai Habis. lebih dari 5 episode, karena memang 5 episode ini agak slow Pace. lambat jalan ceritanya, Ceritanya. karena dia memperkenalkan dulu apa itu penyakit terminal, baru si sutradara ini kenapa lagi mau kembali menjadi sutradara kembali setelah dia hiatus dari 5 tahun gitu. Kayak perkenalan awal gitu ya, makanya perkenalan fasenya awalnya lambat di agak awal. lambat. Nah, jadi makanya karena ratingnya rendah, sutradaranya ini ngomong gitu ke penontonnya kalau jangan dulu merendahkan atau memberi rating drama ini Jelek kalau kamu sebelum nonton lebih dari episode. 5 episode. Jadi yang bagus mulai dari episode 6 ke atas Iya, gitu ya. Ini ada berapa muncul episode ya ceritanya. memang? Ada 12 episode. 12 episode. Sekarang drama-drama gitu ya. Iya, nggak Udah sampai nggak 16, 16. sekarang udah lebih seringnya 12 episode. Iya. Tapi karena sekarang nonton yang 12 episode merasa kurang, karena biasanya kan 16 episode. Jadi kayak ada yang kurang. Itu kamu nonton dalam berapa hari? 12 Karena ongoing kan, jadinya Oh, harus nunggu ya. Iya, aku nontonnya sih 3 mingguan. Aku tunggu ininya, kan keluarnya setiap Jumat Sabtu. Oke. Satu episode per hari Jumat. Pemainnya terkenal atau enggak itu? Pemainnya. Kalau dari Menurutmu kalau jarang, nggak pernah nonton sih, aku baru nonton pemainnya ini. baru di film drakor itu. Iya, dari drakor yang pernah saya nonton ini belum pernah sama pemain yang ini di Our Movie. Kalau kekurangannya movie-nya menurut Nurda apa? Ya, kekurangannya ya itu kan banyak yang sedih-sedihnya, jarang kan orang mau nonton yang sedih-sedih gini kan. Dikit-dikit Menguras air nangis, setiap mata. episodenya pasti ada yang sedihnya, karena kan si pemainnya ini tentang penyakit terminal. Mau nggak mau pasti sedih ya. Iya. Kalau orang yang nggak suka yang sedih-sedih banget, berarti Ya, pasti mungkin bakal nggak suka film nggak ini suka. movie. Ya makanya drakor ini. ratingnya kan rendah di awal kan, tapi setelah diikuti semuanya Ternyata menarik. eh, Oke, ratingmu berapa kalau untuk series ini? 8 sih. 8/10. Iya. Berarti lebih bagus Maharaja ya? Iya, beda kan. Beda drakor. sih, karena drakor kan lebih panjang Iya. ya. Kalau movie sekali langsung tamat. Iya. Oke, jadi itu Our Movies. Terus berikutnya aku Ya, Kemarin- kamu emang nonton apa? Aku Drama? nonton film dari Netflix, judulnya Wall to Wall. Ini genrenya thriller, psikologikal, sama kayak misteri gitu. Pemainnya terkenal. Kamu tahu Kang Hanel? Enggak. Nggak tahu ya siapa ya? Aku tuh nggak pernah ingat nama sih. Nggak pengen ingat nama. Kalau lihat Mungkin muka kalau mungkin lihat ini orangnya ya. bakal tahu, dia terkenal banget. Kang Hanel. Dia jadi pemeran utamanya. Ceritanya itu tentang Kang Hanel yang kayak berasal dari keluarga miskin lah. Maksudnya bukan keluarga kaya raya. Terus dia berusaha kayak dengan cara ngutang, dia beli apartemen di Seoul Seoul untuk lagi tinggal. ya. Iya, kan apartemen di Seoul kan mahal Iya, banget kan. kota besar. Tapi dia itu kayak pengen beli itu karena dia
dengar berita-berita kalau misalnya apartemen Seoul itu kalau dijual nilainya bakal naik terus. Untungnya, Jadi untungnya untung. banyak gitulah kalau beli apartemen di Seoul. Jadi dia beli dengan cara ngutang. Terus di Tentang tempat ke ngambil pinjaman dari bank. wow. Terus karena dia ditahu kan misalnya dia aslinya orang miskin. Jadi di kantor itu dia sama bosnya tetap walaupun dia punya apartemen sendiri dia tetap dibully sama bosnya. Dia Dia kerja disebutnya di bidang apa? aku nggak tahu sih, kayaknya nggak dijelaskan deh di Oh. ininya di movie-nya, atau aku aja nggak tahu guys. Apa yang pasti bosnya itu kayak manggil dia orang miskin yang punya apartemen gitulah intinya. Kalau ada julukannya gitu ya. Kayak dihina sama Iya. kayak direndahkan sama bosnya lah, walaupun dia itu sebenarnya punya properti sendiri nih, punya rumah sendiri, tapi tetap direndahkan sama bosnya. Jadi masalahnya muncul ketika pas dia beli apartemennya itu ternyata orang-orang kayak di sekitarnya dia itu mengeluh kalau misalnya ada suara bising berasal dari rumahnya dia, dari unit kamarnya. Orang-orang yang sekitar apartemennya tuh ngakunya dia dengarnya dari kamar si iya. pemeran utama kita, Kang Hanel. Jadi itu sih misteri dari mana berasal suara itu. Terus makin lama jadi bentrok-bentrok lah, saling bentrok Iya. itu Terungkap sesama nggak? apartemen. Terungkap nggak? Akhirnya terungkap dan plot twist banget sih. Kayak agak-agak seram juga di akhir, menuju akhir kayak gore gitu, kayak pembunuhan-pembunuhan. Dan kan ini thriller ya, jadi ada darah-darahnya gitulah. Tapi nggak ada percintaan. Enggak ada. Oh. Full buat misteri thriller aja. Dari yang kamu nonton ini Iya. itu berarti film kan ya? Iya. Ada episode-episode. Apa yang kamu dari film itu yang kamu sukai untuk biar siapa tahu aku bisa nonton? Oh, oke. Biar kamu tercerahkan Ya, pengen kenapa nonton aku juga. harus nonton gitu? Kalau aku sih paling suka karena ininya. Kamu nggak bakal bisa nebak kalau yang terjadi itu, karena kamu disodorkan beberapa kayak orang yang mencurigakan. Itu kan misalnya ada beberapa yang mencurigakan. Jadi kamu nebak, oh ini pelakunya, ini pelakunya, ini pelakunya. Sama dong kayak Maharaja iya tadi kayak ya. Maharaja, lumayan plot twist. Tapi kalau Maharaja betul-betul nggak bisa ditebak sama sekali. Kalau ini kemungkinan masih ada orang yang bisa nebak, masih bisa nebak ini pelakunya loh. Walaupun pasti agak melenceng juga. Aku juga bisa nebak tapi agak Ini melenceng ambil dikit. ceritanya di tahun berapa gitu? Sekarang sih Oh, modern. bukan Bukan zaman lampau gitu. Jadi aku sukanya kalau menurut aku plot twistnya, terus tegang-tegangnya itu dapat karena setiap hari kan bising. Iya. Terus kayak dia frustasi, sudah uangnya habis, sudah pakai pinjaman. Terus di sini dia diceritakan kalau dia tuh sampai main kripto. Oh ya, dunia sekarang ya iya, yang main lagi kripto hot-hotnya itu kan. biar bisa dapat uang. Terus karena dia sempat jual apartemennya di tengah-tengah film, dia pengen dapat kripto biar bisa beli ulang apartemennya sendiri. Jadi itu sih serunya, plot twistnya yang paling Berarti utama. ini juga ada ini Sama dong, tegang-tegangnya. ada bahas tentang dunia investasi berarti Iya, ya. dunia investasi benar. Kalau kekurangannya apa ya? Kekurangannya paling ya itu juga sih. Kalau orang bosanan kan durasinya 2 jaman. Dan itu kayak menurutku memang agak membosankan kalau di bagian pertengahan. Mungkin kalau orangnya suka banget sama Kang Hanul nggak bakal bosan. Oh iya, ganteng kan? Iya, ganteng. Berapa sih pemainnya dan siapa yang kamu favoritkan dari ini? Pemain utamanya nggak banyak sih, paling kayak Kang Hanel, terus tetangganya ada beberapa yang disorot banget. Udah itu aja, sama teman kerjanya satu. Bosnya pun muncul cuma sekali doang buat ngehujat dia itu. Jadi pemainnya nggak banyak. Yang paling aku favoritkan ya Kang Hanelnya. Untungnya menurut aku cukup happy ending sih Kang Hanelnya ini. Kenapa kamu suka? Masih adil lah. Kenapa kamu suka dia? Bagus, aktingnya bagaimana? Karena dia yang Sesuai paling nggak? banyak disorot juga sih kayaknya. Jadi mau tidak mau yang paling kita favoritkan adalah yang paling banyak disorot kan, paling banyak bagian Dia porsinya. gak dibahas kak sisa jalan kehidupannya dia kenapa kan pasti dia punya alasan kenapa dia punya investasi gitu kan. Satu-satunya alasan di dalam movie-nya yang kelihatannya karena dia pengen ini dapat untung lebih besar, jadi agak serak. Ada motor. Jadi agak serakah juga sih sebenarnya si Kang Hanel ini. Berarti dia nggak mendalam ya tentang si pemeran utamanya. Padahal 2 jam ya bisa dieksplor bisa lagi. Kan? Nggak mendalam banget. Rating deh coba berapa? Kalau dari 10 mungkin 7/10. Kenapa Bagus tuh? tapi nggak bagus banget juga. Masih maksudnya kalau dalam 1 bulan mungkin aku sudah bisa lupa sama ceritanya, bukan yang membekas banget gitu kayak Maharaja kan. Iya.
siapa tahu kalau lagi gabut aja mungkin ya, mungkin kalau nggak ada tontonan lain bisa lah bisa cobain kayak itu, gitu. apalagi kalau pecinta Kang Hanel wajib Ya. sih nonton itu. Oh tadi aku lupa tanya kamu, karakter favorit di dalam seriesmu siapa? Ceweknya sih, dia kan ceritanya dia main film di dalam drama ini kan. Oh, film di Jadi dalam kayak film. di dalam film. Terus dia tuh di situ aktingnya bener-bener kayak orang penyakitan, padahal enggak. Ya mungkin karena Sangat meyakinkan ya. didukung sama ini kan make upnya. Cuman dia kayak aktingnya keren banget sih, sama si sutradaranya juga. Ya pemeran utamanya lah ya. Sutradaranya, Tapi iya. porsinya lebih suka yang mana? Lebih suka yang ceweknya. Cewek, karena dia kayak benar-benar orang sakit terminal yang kayak mati Sangat itu. menjiwai. Iya, menjiwai banget. Jadi itu 3 film yang baru-baru aja kita nonton ya, Iya. film dan series. Pertama Maharaja, kedua Sangat recommended, sangat harus recommended. kalian nonton. Terus yang kedua Our Movie. Our Movies, dan yang ketiga Wall to Wall. Jadi sampai sini aja sesi gibah movie dan series. Korea. Korea iya, dan India. Ya, India. Maharaja, Korea dan Lo yang India. Wall to Wall Korea juga ya? Iya Korea juga, Kang Hanel namanya Korea. Fat Gue Star, kalau kemarin sudah ada episode satunya sama Veronica, yang kedua sama Nurda. Jadi bintang tamunya adalah teman-temanku semua guys, yang sukarela tidak dibayar. Oke. Kalau kalian suka jangan lupa Like, komen, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Gini gak sih? Aku 7/10.